Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa sallallahu alaina fi hadzal majlis bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam وبالمنفعة البركة بالعلم الله تعالى وصل إلى مؤلف هذا الكتاب العالم العلامة الشيخ ابن حجر العسقلاني نفعنا الله به وبعلمه وبركاته وفي الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي بالمصطفى فاليوم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى فاليوم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى فاليوم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى فاليوم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على الحبيب كخير خلق كلهم. يا ربي بالمصطفى فاليوم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi yasir wa la tu'asir. Rabbi tammim bil khair. Amin ya rabbal alamin. Hadrati mutaramin para alimil ulama, para kiai, para asatid, para sesepuh, para hajat. Wabil khusus genap pengurus Mushola Al-Muttaqin yang saya hormati, yang kami muliakan akhina fillah al-mukarram
Husain. Para jemaah sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu semoga kita juga dicintai oleh Allah. Allah pun juga mencintai kita. Insyaallah kita ahli surganya Allah. Ya Rabbal alamin. Sama-sama mari kita malam hari ini mensyukuri nikmat yang sangat luar biasa. Allah titipkan kita usia, Allah titipkan kita umur, Allah titipkan segalanya buat kita. Hari ini bisa kita nikmati dengan baik. Hendaknya titipan itu harus kita jaga. Untuk menjaganya supaya kita semakin hari bukan semakin jauh dari Allah. Semakin hari hendaknya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Titipan iman Islam yang ada pada diri kita ini, itulah nanti yang akan menyelamatkan diri kita ke dalam pintu gerbang surganya Allah Subhanahu wa taala. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Semoga tetap terlimpahkan kehadiran Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya rasul yang paling berhak untuk memberikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Semoga kita yang hadir saat detik ini akan termasuk dari deretan golongan umat beliau, sehingga kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, hari ini kita melanjutkan perbincangan kita. Kita flashback ulang sedikit tentang salat istisqa. Salat istisqa itu salat yang digunakan untuk meminta hujan. Bapak sekalian, kapan Rasulullah itu pertama kali melakukan sholat istisqa? Begini ceritanya. Duduk di samping Masjid Nabawi, 300 meter ke depan ke arah barat daya, itu ada lapangan. Dulu bentuknya masih lapangan. Rasulullah itu memberikan nama itu disebut dengan Al-Musolla. Namanya Masjid Al-Musolla. Kenapa? Karena sebelum istisqa itu ternyata Kanjeng Nabi itu sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha itu ada di Masjid Al-Musolla, di lapangan. Kanjeng Nabi itu kalau sholat Idul Adha, Idul Fitri itu di lapangan. Makanya masjidnya itu dinamakan Masjid Al-Musolla. Nah, Bapak sekalian, setelah Kanjeng Nabi mengadakan sholat istisqa, Masjid Al-Musolla itu berubah menjadi Masjid Al-Ghimamah. Ya, begitu. Kemarin seperti itu. Ini runtutannya kenapa sampai terjadi istisqa. Hadisnya saya ulang dikit karena kemarin belum selesai ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat syakan nasu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa khutal matari fa amara bimimbar fa wadi'alahu bil musalla. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, syakan nasu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu mengadu. Mengadu itu kalau bahasa Jawanya wadul. Wadul, mengadu kepada Rasulullah. Fahutul matori, tentang turunnya hujan. Jadi hujan ini gak turun-turun, mari sahabat itu ngadu sama Rasulullah. Fa'amara bimimbarin fawadi'alahu bil musalla. Kemudian Kanjeng Nabi itu menyuruh untuk mengambil mimbar.
Fawadha'alahu, dan kemudian meletakkan mimbar itu bil musalla, lil musalla, di masjid al musalla. Jadi masjid al musalla yang biasa dipakai salat Idul Fitri itu, suruh ngasih mimbar di situ oleh Rasulullah. Setelah mimbar sudah ada, wa'adan nas yauma, kemudian menyeru kepada, mengundang para sahabat itu pada hari, ditentukan hari kapan keluarnya untuk menuju ke tempat mushola, masjid al-mushola itu. Yakhrujuna fihi fa kharaja hina bada'a haibis syams. Maka kemudian Kanjeng Nabi keluar. Kapan keluarnya? Dikala matahari mulai bersinar. Berarti kapan sholatnya? Sholat istisqa itu malam hari atau siang hari? Kalau di sini matahari mulai terbit, mulai bersinar, berarti dilakukan sholat istisqa itu siang. Apa boleh sholat istisqa malam hari? Nggak ada ajaran. Sholat istisqa itu siang. Fa'aqada 'alal mimbar. Kemudian Kanjeng Nabi itu ada di atas mimbar, duduk di mimbar. Fakabbara wa hamidallah. Kemudian Kanjeng Nabi takbir. Allahu akbar. Berlalunya seperti itu baru takbir. Kemudian memuji kepada Allah. Kemudian bersabda beliau, "Tsumma qala innakum syakautum jadaba diyarikum." Sesungguhnya kalian diberikan negeri kalian diberikan kekeringan itu. Faqad amarakumullah an tad'u. Sesungguhnya Allah itu menyuruh kepada kalian itu untuk berdoa kepadanya. Berarti kita negeri lagi sedang kekeringan, disuruh berdoa. Wa wa'adakum an tasjiba lakum, maka doamu pasti akan kami kabulkan. Jemaah sekalian, di sini mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita berdoa kepada Allah itu jangan terjadi musibah terlebih dahulu baru berdoa. Kayak kebanyakan kita kayak gitu, sakit baru berdoa. Ada nggak yang begitu? Ada. Orangnya datang. Kalau sakit baru berdoa, itu kita. Pak Hasbi sakit baru berdoa kuat. Baru mau sholat, ya kan? Wa idza masal insana dzurru ta'ala li jambihi aw qa'idan aw qa'iman wa lamma kashafna 'anhu dhurrahu marra ka'an lam yad'una illa dhurrin masaw. Wa idza masal insana dzurru ta'ala, apabila manusia itu diberikan kesempitan, diberikan sakit, dia mau bersujud kepada Allah, dia mau berdoa kepada Allah. Wa idza masal insana baru mau berdoa. Ubahnya kalau kita lagi sakit, yang disebut-sebut apa Pak? Bacanya baca apa Pak? Baca Fatihah ya, terus baca surat ayat kursi, ya kan? Terus baca Asmaul Husna. Tujuannya biar apa? Biar cepat sembuh, itu kita. Maksudnya kalau kita lagi sakit itu baru ingat kepada Allah. Tapi kalau lagi tidak sakit nih, wa idza masal insana dhurrun da'ana li jambi aw qa'idan aw qa'iman wa lamma kashafna 'anhu dhurrahu marra ka'an lam yad'una illa dhurrin masaw.
tadi mau berangkat ke masjid doa dulu tidak? Ya ngaku kagis. Doa nggak tadi? Kira-kira. Kalau tadi doa mau berangkat kok? Doa nggak? Alhamdulillah doa. Doanya gimana? Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Itu doa mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mau berangkat ke mushola doa. Berarti ketika kita berangkat atas nama Allah. Makanya Kanjeng Nabi itu nyuruh ini sebenarnya pelajarannya memang sholat istisqa, tetapi kembalinya ke yang flashback yang bisa kita rasakan itu apa? Ternyata Kanjeng Nabi mengatakan bahwa negerimu itu lagi kekeringan. Ternyata Allah itu menyuruh kepadamu untuk berdoa kepada Allah. Dikasih kekeringan karena selama ini mungkin tidak doa itu, ya kan? Pasti dikabulkan oleh Allah. Artinya begini Pak, dikala kita mendapatkan sakit, penyakit itu, kita berdoa kepada Allah dengan sesungguhnya, maka akan dikabulkan. Ini jawabannya Pak. Maka wa'adakum ayyastajiba lakum. Ketika dalam kondisi seperti itu kau berdoa kepada Allah, maka pasti Allah akan kabulkan. Kalau sakit jangan diam aja ya doa. Dikala sakitmu itu kau masih ingat kepada Allah, berarti kita sadar Allah itu lagi menguji kita. Allah itu lagi sayang kepada kita. Pak Hasbi dulu kan pernah Pak Hasbi ya, oleh Allah diuji dengan sakit yang luar biasa. Apa terus kemudian Hasbi marah-marah sama Tuhan? Kan enggak, tetap bersinergi. Sebelum sakit rajin ke mushola, ya kan? Begitu sembuh dari sakit tambah rajin ke mushola. Alhamdulillah. Itu makanya masjid. Kemudian setelah itu Kanjeng Nabi berdoa apa? Di atas mimbar itu, ya kurang lebihnya doa seperti ini. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin la ilaha illallah yaf'alu ma yurid Allahumma antallahu la ilaha illa anta antal ghaniyyu wa nahnu quwwah wa nahnu al-fuqara gitu ya. Anzil alaina ghaitha waj'al ma anzalta alaina quwwatan wa balaghan ilahi. Kurang lebih seperti itu doanya Kanjeng Nabi. Habis setelah doa itu Rasulullah kemudian menyuruh untuk kemudian melakukan sholat. Sholat apa? Sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri. Sholat istisqa. Sholat istisqa itu Pak, itu sama seperti sholat Idul Fitri. Takbirnya juga sama. Rakaat pertama itu 7, ya kan? Allahu sholli, apa ya gimana? Usolli sunnatal istiqamah. Usolli sunnatal istiqamah, sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat sholat istiqamah, makmum atau imam karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar, persis kayak sholat Idul Fitri itu atau Idul Adha. Sama. Yang dibaca pertama adalah surat Al-A'la. Rakaat pertama. Rakaat kedua yang dibaca oleh Kanjeng Nabi adalah surat Al-Ghasyiyah. Itu Pak.
Nah setelah itu apa yang dilakukan oleh kanjeng Nabi, maka kanjeng Nabi kemudian berdiri setelah melakukan sholat selesai itu, kemudian melakukan khutbah istisqa. Ketika kita istisqa itu berbeda, khotib itu berbeda dengan khutbah Idul Fitri. Karena ketika istisqa itu tuh pakai selendang, Pak. Ya kan ya, tak pakai selendang, tak panjangin dulu biar kan gampang. Selendang dipakai begini, kurang lebihnya dulu waktu diajarin. Kalau sholat tuh khotib ya, kemudian khotibnya itu pakai selendang begini. Apa yang dibaca oleh khotib itu, yang bunyi takbirnya pada waktu Idul Fitri itu diganti dengan istighfar. Karena ketika kita sholat istisqa itu harus ada pengampunan dari Allah kalau pengen diijabah doanya. Astagfirullahaladzim. Rakaat pertama, khutbah pertama itu dengan 9 istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Baru alhamdulillah. Ayat orang khotib gitu kan. Terus apa yang diberikan nasihat di dalam khutbah itu? Hambanya minta pengampunan kepada Allah supaya bahwa negeri yang kering ini akan mendapatkan satu rahmat yang disebut dengan hujan. Yang namanya hujan itu adalah rahmat, Pak. Hari ini Jakarta nggak hujan-hujan, tapi masih nyaman. Bagaimana dengan yang di kampung sana? Nggak hujan-hujan, kering. Ada yang tanahnya itu sampai belahnya itu lebar sekali, kaki masuk, belum gitu kan? Ya kan? Tapi nggak dilakukan pun aman, nggak pada salat istisqa karena musimnya belum musim kemarau. Kalau udah musim kemarau berkepanjangan, kalau di Jakarta nggak terasa hujan, ya santai, ya kan? Kita gitu ya. Kemudian apa namanya lagi? Kering juga nyantai, nggak apa-apa, malah seneng malah kan ya, nggak becek, nggak apa gitu. Itu kita itu. Nah, begitu sudah hujan kalau kering seperti itu, yang disampaikan adalah bagaimana pendekatan diri seorang hamba kepada Allah. Itu pesannya banyaknya seperti itu, Pak. Musikum wa iya taqwaqan begitu. Nah, kalau kanjeng Nabi dikisahkan kalau setiap khutbah itu mesti tegas khutbahnya. Ya kan? Bicara takwa mesti mukanya merah, dikisahkan begitu. Teriak, ya kan? Tegas begitu. Jadi kalau salat istisqa itu seperti itu. Kemudian duduk setelah selesai memberikan itu, duduk terus kemudian khutbah, mau naik khutbah kedua. Ketika naik khutbah kedua itu apa yang dilakukan oleh sang khotib? Sang khotib itu membalik selendang. Ini selendang ini dibalik terlebih dahulu, ya kan? Dibalik, bukan hanya ditaruh. Yang tadi ini sebelah mana ini? Kiri. Kalau ditaruh di kiri, dipindah ke kanan. Kalau ditaruh di kiri begini, berarti kita harus dipindah ke kanan. Dibalik terlebih dahulu selendangnya, ini kemudian dipindah ke kanan. Nah,
Setelah pindah seperti itu, apa maksudnya dalam keterangan yang lain? Catatan kaki itu disebutkan maksud di selendang itu supaya Allah itu simbol membalik yang tadinya kering menjadi basah. Artinya yang tadinya nggak hujan menjadi hujan, dibalik oleh Allah menjadi hujan. Nah, seperti itu. Jadi ini dibalik, ini baru mulai berubah. Nah, dengan baca apa? Istighfar lagi berapa banyaknya? 7. Kalau yang pertama 9. Kalau yang khutbah kedua 7. 7 itu ini. Saya kata kamera. Ini kan sampai 7. Oh, udah kayak ketik. 7. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Kayak sholat gerhana, tapi ya? Sholat gerhana seperti itu, gerhana bulan atau gerhana matahari. Kalau gerhana bulan saya sering khutbah itu. Setiap ada gerhana, biasanya masjid-masjid itu kan manggil khotib. Di antaranya biasanya saya dipilih para masjid-masjid itu jadi khotib. Nah, setelah selesai itu, maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala ternyata langsung mengabulkan doanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, summa ilahin, summa rafa'a yadahu. Kemudian Kanjeng Nabi itu mengangkat tangannya setelah doa tadi, mengangkat tangannya, ya sudah selesai sholat, terus kemudian sholat. Tsumma aqbala 'ala an-nasi wa nazzala wa shalla rak'ataini, itu sudah diterangkan. Fa insyaallah taala sahabatan. Kemudian terjadi apa yang sangat luar biasa itu, wara'adat thumma amtar. Kemudian ada awan yang sangat tebal disertai dengan petir yang sangat keras dan kemudian turun hujan. Saat itu sangat gembira sekali, para sahabat senang sekali, luar biasa. Biasanya kalau turun hujan itu yang bagus itu pas deres-deresnya itu jenengan hujan-hujanan. Hujan-hujanan itu katanya akan menghilangkan apa namanya negatif, ion negatif. Jadi ion negatifnya itu hilang jadi positif gitu, dari air hujan yang deras. Tapi kalau air hujannya kritik-kritik begitu ya malah pilek kabeh. Iya. Kalau hujan deras itu hujan-hujanan kan. Itu hujan-hujanan luar biasa. Nah, Bapak sekalian, kejadian ini pertama kali dilakukan oleh Rasulullah di sebuah masjid Al-Mushalla itu. Kemudian Masjid Al-Mushalla itu menjadi Masjid Al-Ghimamah. Al-Ghimamah itu artinya awan. Sampai sekarang itu disebut Masjid Al-Ghimamah, dan barang siapa yang sholat 2 rakaat di masjid itu diterangkan akan mendapatkan satu rahmat seperti rahmatnya turunnya hujan. Di mana itu? Tempatnya di mana? 300 meter di arah barat daya Masjid Nabawi. Yang pernah ke Masjid Nabawi itu pasti ngelewatin, kalau dari pintu 6 itu melewati ke arah menuju Masjid Nabawi, mesti ngelewatin Masjid Abu Bakar. Nah, di samping agak sebelah sana itu agak ke arah kanan itu ada namanya Masjid Al-Ghimamah. Di situ Rasulullah pertama kali melakukan atau mengerjakan sholat istisqa. Tapi sebelum sholat istisqa dikerjakan itu, Al-Ghimamah itu sebelumnya namanya Al-Mushalla.
Karena setiap kali Kanjeng Nabi itu sholat Idul Fitri itu di masjid apa. Makanya Kanjeng Nabi kan menyeru, kalau Idul Fitri, Idul Adha itu para wanita-wanita itu kan suruh keluar semuanya. Baik yang haid, baik yang anak muda, yang anak kecil, semua suruh keluar. Tapi kalau yang haid itu dipisahkan dari rombongan orang yang sholat gitu, ditempatkan khusus. Kenapa? Untuk lidah, untuk syiar gitu. Bahwa Idul Fitri itu tidak ada yang sedih, semuanya gembira gitu. Nah, itu makanya di lapangan. Kalau di sini kan di jalan gitu. Tak apa-apa ibu-ibu yang haid itu kalau di pojokan situ tidak usah ikut sholat. Tapi hadir meramaikan suasana gembira. Itu Idul Fitri. Istisqa. Jadi apa sekalian, apa yang bisa kita petik dari hal ini luar biasa. Kejadian istisqa itu juga pernah terjadi kekeringan melanda di negeri kita. Di kampung saya itu pernah terjadi juga kekeringan melanda sekitar tahun 82-an lah, saya masih kecil. Nah itu luar biasa itu Pak. Sampai pada akhirnya semua satu kampung Sebanyuwangi itu suruh sholat istisqa sama bupatinya. Ya alhamdulillah, ya nggak langsung seperti Kanjeng Nabi begitu langsung turun, tapi proses. Ya kan, istisqa sehari belum, ya kan, 2 hari masih belum. Ya hari yang ketiga dikala di pondok itu ada istisqa, Mbah Yai yang memimpin langsung awan tebal satu kabupaten hujan. Ya mungkin doa-doanya yai-yai kita itu luar biasa. Makanya kalau kita berdoa itu jangan menunggu kita mendapatkan musibah. Doa itu adalah untuk menghalau diri kita supaya kita ini tidak mendapatkan musibah berat. Banyak di antara kita ini doa itu hanya ketika kita perlu saja. Kan banyak yang gitu ya Pak ya. Kalau lagi butuhnya saja baru doa. Ketika nggak butuh nggak mau berdoa. Yang parah butuh tapi nggak mau doa. Ya kan? Kan banyak Pak. Orang-orang di jalan-jalan itu, ya kan? Nggak butuh sama Allah, ya sudah. Allah tinggalin, kan hadis kusinya jelas. Aradtuhu wa lam yuridni fataradtuhu. Aku sih kata Allah menginginkan dia, tapi dia tidak menginginkan aku, maka aku tinggalkan dia. Kalau sudah ditinggalin oleh Allah, apa yang terjadi? Kita terluntar-luntar, nggak akan dipeduli oleh Allah. Makanya hati-hati. Nah, doa yang paling indah adalah diajarkan oleh baginda Nabi ketika kita dapat musibah, ya dengan sholat. Sholat apa? Sholat itu banyak macamnya. Dikala kita lagi pengen tobat, ada namanya sholat taubat. Tapi yang paling indah menurut saya sholat itu istiqomahin, itu sholat tahajud kita. Sholat tahajud itu indah sekali Pak. Istiqomah di dalam sholat tahajud itu membuat diri kita ini semakin tenang itu kita. Nah, kalau kemarin kita sholat tahajudnya paling kul kan gitu ya, kul gitu, kuliah sama kul. Sekarang dilatih. Kenapa saya bilang begitu? Sering saya sampaikan di mana-mana. Ketika kita sholat itu berdirinya lama, itu adalah rahmat. Kanjeng Nabi sholat dulu. Sholat itu berdirinya itu, kalau yang lainnya beliau itu gak kurang dari 100 ayat yang beliau baca. Sering saya sampaikan, gak kurang dari 100 ayat. Kenapa demikian? Karena Kanjeng Nabi menyebut qiyam. Qiyam itu artinya berdiri. Maka berdiri, kalau kita cobalah agak lama dikit, ya, baca
Suratnya misalnya, Pak saya hafalnya kuliah doang Pak. Ya udah kuliah ayyuhal kafirun 10 kali misalnya gitu. Kan lama juga ya. Kemudian misalnya biar agak lama dikit, nanti kesemutan hilang gitu. Ya kan? Wah, bukannya tambah lemes Pak Ustaz. Nggak percaya. Saya sering menganalisa. Ketika teman saya itu datang ke rumah, kemudian minta solusi. Nah kalau kamu minta solusinya apa? Saya nggak bisa minta solusi memenuhi, misalkan minjem uang itu nggak bisa. Solusinya bagaimana yang mendatangkan uang, mendatangkan berkah, mendatangkan pertolongan dari Allah. Apa yang saya sampaikan kepada dia? Saya ingin tahu sholat. Begitu saya suruh imamin di rumah, ya, sholatnya ya standar. Artinya ya sholat standar itu ya bacanya jadi ini belum sempat kita ini baca apa tuh makninahnya sampai full, ini sudah berdiri. Akhirnya saya sampaikan ke dia, udah saya tahu penyakitnya. Apa itu? Sholatnya dibenerin. Sholatnya bagaimana dibenerin? Sholatnya dibenerin, tumakninahnya harus dijaga dengan baik. Karena selama kita sholat ini baru masih kita belajar seperti ini, tidak apa-apa menganggap bahwa ini adalah sholat kita, tidak apa-apa. Tapi kalau udah nanti ke sana itu, sholat itu kalau sudah lillah, sholat itu hanya karena Allah, sebagai Allah menyatakan dalam sebagaimana dalam doa kita ini, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kalau sudah betul-betul kita itu lillah, tanpa terasa itu air mata itu menetes, Pak. Tidak percaya sudah buktiin. Tidak terasa itu air mata itu menetes. Ingat, ya Allah dosa banyak banget. Nah kayak gitu loh sholatnya asal-asalan gitu. Nah akhirnya teman saya tidak jadi begini. Nah kalau nanti sempat sholat tahajudnya berdirinya agak lama. Loh berdiri apa? Ya sholatnya yang agak lama, baca suratnya yang panjang. Pas orang kul aja udah syukur kan bisa ya tidak apa-apa kan sebisamu seperti itu, nanti rahmatnya juga seperti itu kan begitu. Nah akhirnya dijalani tuh Pak, sebulan 2 bulan balik ke rumah itu bawa apa namanya anggur ini ya kan, bawa gini-gini ya. Alhamdulillah wasilah sampai kasih tahu urusan saya sudah selesai. Jadi itu akan dibukakan oleh Allah itu urusan kita. Makanya istiqomah itu menjadi satu hal yang paling bagus untuk dikerjakan. Baca Quran istiqomahin Pak, baca sholawat istiqomahin, luar biasa itu hasilnya. Kalau kita itu nggak istiqomah, itu rasanya Allah itu kurang suka. Baca Quran misalnya 1 kali baca langsung 2 juz, tapi besok lagi nggak baca lagi 2 bulan baru baca lagi. Penyakit kita kan kayak gitu, ya kan? Apalagi penyakit kita ini paling males yang namanya tilawah Al-Quran itu males. Dalam kayak gitu. Itu loh Pak. Kita nggak tahu artinya saja membaca Quran itu sudah berpahala. Karena Allah menghitungnya itu bukan lagi per surat, bukan lagi per ayat, tapi per hurufnya Allah itu. Hitung berapa oleh Allah? Bisa menjadi 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. 1 huruf Al-Quran itu Allah hitung dengan 10 kebaikan. Kalau misalkan bacanya sampai ratusan huruf,
2 juz misalnya sudah berapa buku yang sudah dibaca Pak Hasan misalnya. Itu luar biasa. Dan makanya ayo Pak, istiqomah ini jalannya. Karena gini, orang hidup itu enggak tahu ke depannya mau jadi apa, kan enggak tahu. Ya kan? Ketika kita istiqomah yang buruk, maka ke depannya pasti akan menjadi sebuah yang buruk. Ada istiqomah buruk kan? Istiqomah yang jelek misalnya, handphone terus. Ya sudah, dapatnya itu aja nantinya. Tapi kalau istiqomahnya mutahadnya bagus, kemudian baca Qur'annya baik misalnya gitu, itu nanti akan Allah mengarahkan kebaikan, rahmat terus. Jangan boleh dikata kita minta, sebelum minta itu sudah disediain oleh Allah. Dan itu sudah teruji banyak gitu. Artinya bahwa kita mau minta esok itu mau ada kebutuhan begini, tiba-tiba Allah kasih duluan itu. Allah, alhamdulillah, belum juga saya minta kepadamu ya Allah, tetapi sudah kau sediakan. Ya? Tiba-tiba sudah di rekening udah ada. Mau yang tahu? Jangan buka-buka ya saja. Subhanallah, itu subhanallah. Lah kita sering alami Pak, yang kayak begitu sering kita alami. Ya tadi mudah-mudahan berkah ke istiqomah. Apa saja. Sholawat kalau kita istiqomah, Allah cinta. Nih, kalau kita membaca sholawat, berarti sama dengan Allah kita membaca sholawat seperti Allah membaca sholawat kepada baginda Nabi. Ngikutin Allah, ngikutin malaikat. Malaikat juga baca sholawat. Ngikutin Nabiullah Adam alaihissalam ketika membaca sholawat ketika jadi maharnya bersama Siti Hawa. Mengikuti lagi para nabi dan rasul semua ikut membaca sholawat pada Nabi. Indah, belum lagi pahala yang lain, belum lagi yang lain. Dari sholawat saja yang istiqomah itu Allah cinta. Belum bacaan Al-Qur'annya. Ayo Pak, apa sampai mau seperti ini aja nggak mau berubah gitu? Orang tuh pengen berubah semuanya. Kalau berubah itu harus usaha gitu maksudnya. Harus usaha dengan baik. Kalau nggak usaha, ya susah berubahnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah satu bentuk kaum kalau kaumnya tidak mau merubahnya. Artinya Allah tidak akan merubah diri kita kalau kita tidak mau merubahnya. Itu kurang lebihnya. Ya, mudah-mudahan pertemuan ini membawa hikmah. Alhamdulillah ada kemajuan. Esok bawa teman-temannya kembali istiqomah untuk ngaji. Ya, ini sudah luar biasa ya, sudah apakah disyuting yang ada di sini? Tapi insya Allah bukan ini Pak. Kita berusaha menebar kebaikan itu. Sekarang banyak caranya ya Pak ya, banyak caranya. Mudah-mudahan Allah berikan kita berkah, berikan rahmat, dan diberikan kita panjang umur semuanya. Panjang umur untuk selalu menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.